Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Putri dengan NPM C1C020078. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai revenue. Langsung saja, pertama itu mengenai PSAK yang berkaitan dengan pendapatan atau revenue, yaitu PSAK nomor 23. Nah, kemudian yang terbaru itu pada tahun 2020 ditambah PSAK nomor 72, yaitu PSAK yang merupakan adopsi dari IFRS, Revenue from Contract with Customer Effective tahun 2018. Nah, apa sih pendapatan itu? Pendapatan itu merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus kas masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Prinsip pengakuan pendapatan itu ada dua, yaitu ketika mungkin atau probable bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas. Yang kedua itu ketika manfaat dapat diukur dengan andal. Nah, klasifikasi pengukuran pendapatan berdasarkan sifat transaksi itu terbagi menjadi dua, yaitu pada perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Nah, untuk pada perusahaan dagang itu, perusahaan dagang akan mengakui adanya penjualan ketika perusahaan sudah menyerahkan barang kepada pembeli, bukan pada saat perusahaan menerima uang. Nah, apabila pada perusahaan jasa itu, perusahaan akan mengakui pendapatan jasa ketika perusahaan sudah memberikan jasa, bukan pada saat perusahaan menerima uang. Yaitu ketika perusahaan sudah memberikan jasa namun belum menerima uang, maka itu sudah bisa mengakuinya sebagai pendapatan jasa, karena perusahaan mengakui adanya pendapatan jasa itu ukurannya adalah berdasarkan jasa tersebut telah diselesaikan. Nah, untuk pengakuan pendapatan itu sendiri, pengakuan lebih awal dapat digunakan jika terdapat keyakinan tinggi mengenai jumlah yang akan diterima atau dapat diterima. Untuk pendapatan yang tingkat ketidakpastiannya mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, itu termasuk ke dalam pendapatan dapat ditunda. Itu juga yang termasuk di situ juga itu penjualan tidak mempresentasikan penyelesaian substansi dari proses pendapatan. Nah, itu juga termasuk ke dalam pendapatan dapat ditunda. Nah, untuk pengakuan pendapatan jika berdasarkan pengukuran pendapatan penjualan, yaitu pendapatan harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima. Nah, itu dikurang jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas. Jika pembayaran ditangguhkan, maka nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat. Pendapatan dari penjualan harus diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi, yaitu ketika entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua itu, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan aktivitas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Dan yang keempat itu, kemungkinan besar manfaat ekonomis atau ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut. Dan yang kelima, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. Nah, lalu penjualan tagih dan tahan atau bill and hold.
Nah, yaitu pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Pendapatan diakui pada saat pembeli memperoleh hak milik apabila yang pertama itu kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. Yang kedua, barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. Yang ketiga, pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman, dan yang keempat itu ada syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku. Instalasi dan inspeksi. Nah, pendapatan biasanya diakui pada saat pembeli menerima pengiriman, serta instansi dan inspeksi. Nah, maksud saya inspeksi telah diselesaikan. Namun, pendapatan diakui segera pembeli menerima pengiriman ketika proses instalasi sederhana atau pemeriksaan dilakukan hanya untuk tujuan penentuan akhir atas harga kontrak. Nah, hak pengembalian oleh pembeli itu jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman telah secara resmi diterima oleh pembeli atau barang telah dikirimkan dan jangka panjang waktu untuk penolakan itu telah berlaku. Nah, selanjutnya itu metode pengakuan yang dapat digunakan itu yang pertama, tidak mencatat penjualan sampai semua hak-hak pengembalian kadaluarsa. Yang kedua, mencatat penjualan tetapi dikurangi dengan perkiraan pengembalian di masa depan. Nah, untuk penjualan konsinyasi itu penerima atau pembeli berjanji untuk menjual barang atas nama pengirim atau penjual atau konsignor. Nah, pendapatan diakui oleh pengirim saat barang telah dijual oleh penerima kepada pihak ketiga. Nah, penerima tidak mencatat barang yang akan dijual sebagai asetnya. Selanjutnya itu pengirim mendapatkan laba atau penjualan. Laba atas penjualan. Nah, pengirim juga mendapatkan komisi atas penjualan. Nah, untuk penjualan cicilan atau installment sales itu pendapatan yang terkait dengan harga penjualan tidak termasuk bunga diakui pada tanggal penjualan. Harga jual adalah nilai kini dari imbalan, ditentukan dengan mendiskontokan cicilan piutang pada suku bunga ketika telah menjadi haknya dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Mungkin itu saja penjelasan singkat saya mengenai materi revenue. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.